lagi Shalom. Selamat Tonaiye. Salam damai Natal tahun baru 2023 untuk kita semua. Salam dulu Bapak Guru, anak-anak. Baru ketemu lagi kita bersama di samping kiri kanan jabat tangan. Selamat damai Natal. Walaupun sudah nari, nanti dong bilang sudah ada damai lah. Tapi ini hari kata masih ada damai di SMA Negeri 1 Halmahera. Baik Bapak Mama, saudaraku semua, sesuai dengan tema Persekutuan Indonesia dan Konferensi Wilayah Indonesia yang ada di Baliho ini, kita semua tahu, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12 bagian B. Dan ini juga menjadi subtema dari saya dalam perenungan hari ini, menjadi generasi bangsa dan negara yang mengikuti jalan Tuhan. Menjadi generasi bangsa dan negara yang mengikuti jalan Tuhan, jangan jalan lain. Itu menjadi garis bawah ya, catatan untuk kita, Pak Guru, Ibu Guru, anak-anak. Karena jalan lain ini banyak makna. Mari kita melihat, menggali dari firman Tuhan saat ini. Dia punya maksud apa? Itu jalan lain. Pembawa yang diberkati Tuhan, kita mendengar akan firman Tuhan ini sudah lazim di telinga kita berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Di kota Bethlehem, kota yang sangat kecil, yang sederhana, jauh dari kota. Dia di pedalaman dari bangsa Yahudi. Di kota ini, satu syarat yang harus mereka lakukan, mereka harus mengikuti akan sensus penduduk. Kira-kira jarak dari kota besar ke kota Bethlehem itu kurang lebih jaraknya 120 kilo. Nah itu saja Bapak Mama, bukan yang dekat sekali antara 1 kilo atau 2 kilo. Ini terlalu jauh. Bapak matematika dong lebih tahu kalau berbicara tentang kilometer. Bapak Mama, jarak yang begini jauh, bagaimana Yusuf dan Maria harus pergi dan tunduk pada aturan yang ada, harus pergi daftar diri sebagai anggota sensus penduduk dari orang Bethlehem. Nah ini mau tidak mau Yusuf dan Maria putar otak harus pergi, walaupun Maria dalam keadaan mengandung, dalam hamil tua. Tetapi Yusuf dan Maria mereka taat. Walaupun jarak ini terlalu jauh, bagaimana Maria dan Yusuf mereka pelan-pelan jalan kaki, bukan naik kuda, bukan naik motor, naik travel dan lain sebagainya. Soalnya ada di sana masih zaman tempo dulu yang susah mati punya, dan tetap berjalan, harus tunduk pada aturan pemerintah. Wali negeri di Syria, Kirenius, bagaimana dia harus pergi untuk mendaftarkan diri mereka supaya mereka tahu tercatat mereka adalah sensus penduduk dari Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan tiba-tiba Maria dia merintih kesakitan. Dia tiba-tiba harus pada waktunya untuk melahirkan sudah. Hamil besar. Dengan kondisi yang demikian jaraknya yang jauh, dia harus bertahan. Sebagai suami, tunangan belum sah secara hukum sebagai suami. Ini baru tunangan antara keluarga saja, Yusuf dan Maria. Yusuf dia punya tanggung jawab. Yusuf panik, dia lari ke sana kemari. Bagaimana caranya supaya bisa cari tempat penginapan, supaya dia punya istri ini bisa dulu ada di penginapan dan bisa melahirkan. Satu demi satu cara yang dia buat, dia harus mencari pemilik penginapan ini supaya bisa bertemu, dia dapat tempat kah tidak untuk dia bisa ada di penginapan bersama dengan istrinya. Segala cara dia usahakan, tetapi Yusuf tidak mendapat tempat penginapan, semua full. Kalau mungkin di hotel
Soalnya adalah sisa satu pun orang sudah daftar sebelum hari sensus penduduk. Nah, jadi semua orang sudah cari tempat. Dia di hotel A, hotel B, sekian dan seterusnya, semua sudah dapat tempat. Tetapi karena mereka karena jalan saja, mereka terlambat. Mereka tidak bisa mendapatkan tempat penginapan. Semua sudah full, tetapi dia tidak menyerah. Yusuf dia tidak menyerah, dia tetap berlari. Dia berjalan untuk mencari penginapan demi istrinya. Perjuangannya sungguh luar biasa. Dia bisa bertemu dengan pemilik penginapan dan mereka bisa berbagi dengan mereka, dengan Yusuf dan Maria. Tuan penginapan mengatakan kepada Yusuf, masih ada satu tempat penginapan, tetapi yang tersisa itu adalah kandang domba. Yang tersisa adalah kandang domba. Dalam adat Yahudi ada 3 bagian penginapan. Ada bagian yang teratas, yang tengah, dan yang paling bawah. Yang dong dapat ini yang paling bawah, yaitu kandang domba. Yang bagian atas ini selalu diidentikan orang-orang yang punya kelas atas, level atas, orang punya jabatan. Yang bagian tengah ini orang yang simpan dia punya bagian persediaan makanan. Yang para petani itu semua dia punya jagung, dia punya segala macam hasil panen, dia simpan di bagian tengah. Yang bagian bawah ini orang yang paling hina sudah, kandang domba. Orang yang hanya ada dia pun binatang, kambing, ada sapi, dan lain sebagainya. Itu menurut adat Yahudi. Ketika mau baca bagian firman Tuhan ini, kita menelaah, menafsir itu bagian-bagian adat Yahudi. Dan mungkin juga budaya kita ada begitu. Orang Sabuko, orang Timoko, orang Rote, Sumba, dan lain sebagainya. Kalau saya pengalaman praktek pelayanan di Sumba, mereka melakukan hal itu. Kalau ada Pak Guru, Ibu Guru Sumba pasti bisa memahami budaya itu. Tetapi bagian yang kandang domba ini, Yusuf dan Maria tidak mau. Mereka harus menginap, harus bersalin, harus melahirkan Yesus di kandang domba ini. Yusuf dan Maria, mereka menerima tawaran dari tuan penginapan. Mereka pergi dan menginap di situ, dan mereka bisa melahirkan seorang putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir di atas palungan yang sangat sederhana. Tidak ada bidan, mereka sendiri, Yusuf dan Maria saja. Tidak ada bantuan orang lain untuk menolong proses persalinan itu. Sangat jauh dari segala teknologi. Mereka hanya bekerja sendiri, berjuang sendiri untuk pekerjaan besar, keselamatan yang diberikan oleh Bapaknya di surga. Dia lahir juga sudah ada balutan selimut yang hangat, sama kayak kotong toh. Anak-anak sekarang lebih gaul, lahir semua di puskesmas, lahir di rumah sakit yang mewah. Nah, kotong dulu masih di rumah yang gubuk dong. Kadang bapak dan mama juga hampir-hampir sudah bisa melahirkan kotong karena susah pun kerja. Sekarang anak-anak semua serba ada. Lahir ada bidan, ada dokter, ada perawat, ada ruang yang bagus, selimut juga bagus-bagus. Ada yang merek mahal, merek yang biasa, semua baik habis. Nah, Yesus sonde begitu, sederhana sekali. Dia di tempat yang tidak layak, tanpa ada selimut yang baik untuk dirinya. Hanya dia pembawa kain sah, kain yang putih, kain jubah, adat Yahudi bilang, membalut akan dirinya, menghangatkan akan dirinya. Kita melihat perjuangan dari Yusuf dan Maria ini menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita mau memaknai Natal yang sebenarnya di dalam kehidupan kita setiap hari.
termasuk di dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Halmahera. Perlu kita maknai yang pertama, bagaimana kita melihat perjuangan yang Yusuf dan Maria rasakan saat mereka melahirkan bayi Yesus. Perjuangan yang totalitas, sampai setengah-setengah. Biar dong jalan kaki begitu jauh, jarak 120 km kira-kira, tetapi dong sudah pernah berhenti di tengah jalan. Karena ada kotong anak-anak Pak Guru mengajar mau setengah-setengah kok. Perjuangan kotong untuk mencerdaskan anak-anak, memberikan harapan baru di tahun 2023. Perjuangan seperti apa? Bisakah seperti Yusuf dan Maria tanpa melihat ada hal yang gampang di depan? Mereka melihat hal yang sulit, tetapi mereka bisa berjalan di dalam kesulitan yang ada. Kita harus bisa meniru akan teladan ini. Hal yang kedua yang perlu kita maknai di dalam Natal hari ini, menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berkat, merupakan berkat atau anugerah. Totong lahir dari segala kondisi hidup yang berbeda-beda. Totong lihat murid begini banyak, apa yang Totong mau terima? Keterima mereka sebagai anugerah atau berkat, atau hanya sebatas siswa yang perlu kita ajar? Kita harus mereka ajar, menerima mereka dengan segala kondisi hidup yang ada. Menerima kawan guru, dia dengan karakter yang beda dengan kita. Dia baik, ada juga yang tidak baik. Menerima segala sesuatu itu sebagai anugerah. Jangan kau bilang ini tahun sudah 2023 ini lu posifa cuma mati beta harus bergaul dengan lu. Nah nanti kotong dua pakai temu di jalan, nanti kotong dua balik sah. Nanti ketemu anak kepala batu lah kelas 10, 11, 12, pusing Pak Guru dan Ibu Guru. Terima mereka sebagai berkat, ajar mereka. Sama seperti Yusuf dan Maria, terima itu kandang domba sebagai tempat terhina, tapi mereka menjadi yang mulia untuk pekerjaan Tuhan. Jangan Pak Guru dan Ibu Guru bilang, hi mau pendeta, kau tahu mau terima ini anak dong sekarang zaman now. Oh mau sedikit dong 100 kata, kalau sudah kena toki karena su harus pakai kekerasan sedikit. Akibatnya perayaan-perayaan Natal berlalu tanpa memberi dampak bagi perilaku kita. Tetapi begitu Natal usai, seketika itu pula kita menghadapi keluarga yang menyakitkan hati sampai Natal dan selesai. Saya berikan kesempatan kepada duet Pak Suni dan Ibu Etis, nanti dilanjutkan dengan puisi dari kelas 12. Waktumu telah datang, cahaya sukacita bersemarak dan melebur. Kerlip lilin di sanubari mulai benderang, dipandu pada jalanmu oleh bintang
suci, kibarkan panji keselamatan, setitik malam mengikutimu di samping, kemanapun, tapi kami kan terus pada perayaan sukacita tak termusnahkan, karena Bapa mulai menorehkan lari-lari kekekalan. Pulanglah kita melalui jalan baru bercahaya, karena Herodes tak ada dalam diri kita. Seperti orang Majus, kita perlakukan harinya, menyiapkan emas, kemenyan, dan mur. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Guru, Ibu Guru, dan anak-anak yang telah memberikan kesaksian iman lewat puisi dan nyanyian mereka. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita yang pegang liturgi, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudariku, marilah kita menatap kembali keberadaan kita selaku umat yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dan mengaku segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku padamu ya Tuhan. Karena itu kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami sadar akan segala kesalahan kami. Kuduskanlah kami umat-Mu yang tidak pernah luput dari perselisihan, perseteruhan, kesalahan berucap, menyakiti hati orang lain karena perasaan-perasaan dosa, iri hati, dendam, serta kemunafikan. Berkenanlah mengampuni kami ya Tuhan, sehingga roh Natal mengisi hati kami, bukan hanya pada hari ini saja, melainkan sepanjang hidup kami. Amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 28. Ya Yesus tolong. Seperti
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, berkatilah kami agar kami mampu mendengar sabda-Mu yang kudus dan agung itu, supaya melalui sabda Tuhan, hati dan hidup kami disegarkan oleh kabar baik-Mu. Inilah kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah dan nyatalah kebenaran firman-Mu, sebab kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang saya pilih dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar SMA Negeri 1 Halmahera, terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan itu siang dan malam dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Baik Bapak Mama, sebelum kita dengar firman Tuhan, keluarga besar ini terlalu bersuka cita, banyak yang isi pujian. Jadi Mama Pendeta isi lagi, persilakan vokal grup Sola Gracia lanjut dengan puisi dari kelas 10. Ya. Di kampung halaman
bisa mau terus beredar. Dunia terlilit COVID Corona, maut beredar di badai seroja. Tapi adakah kesadaran kunjung jernih? Ataukah Allah mulai bosan dengan kita? Apakah kefanaan berganti keabadian? Kini remang benderang ketika Dia, Putra Kudus, turun ke bumi, terbaring hina di atas jerami di Bethlehem, di Bethlehem. Kian nampak yang kuat makin kuat, yang lemah makin terlandas, yang kaya makin perkasa. Sistem, prinsip makin rapi. Hari ini makan di mana, hari besok makan apa, dan lusa makan siapa. Manusia makin haus, haus jabatan, haus nama, haus popularitas, hingga nafsu bergelora dalam dada, membuat iblis bertepuk sorai. Oh Rajaku, oh penebusku, kini kebenaran dikerdilkan, jurang reruntuhan makin dekat. Oh Tuhanku, oh kebenaranku, semaikan kasih-Mu di kalbu bumi, biar kebenaran bergulung-gulung bagai ombak menepis pantai. Karya Opa DDT.